Kini ku sendiri di dalam kamar ini, tiada ku rasa seperti dulu. Dalam keheninganku bersamamu, hanya doa mampu ku ucap. Kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Dalam keheninganku bersamamu, hanya doa mampu ku ucap. Kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci, Randusari Katedral, Berkah Dalem. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Gerardus Joko Surawijaya PR. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ketiga, hari Minggu Sabda Allah, hari Pekan Doa Sedunia, tahun liturgi B dengan tema Bertobat, mengarahkan hidup kembali kepada Allah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini.
Suster, Tutor, Pater, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua? Puji Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ketiga, dan kita pun juga merayakan hari pekan doa. Di dalam hari ini kita akan melihat belas kasih Allah yang senantiasa tercurah kepada kita semua, di mana kita senantiasa diberikan kesempatan untuk datang kepada Allah. Ujub di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita berdoa bersama memohonkan rahmat keselamatan dan perlindungan dari wabah virus corona bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang berikutnya kita berdoa bersama memohonkan agar Alfonsus Ivan Kurniadi dan Mariam Yuli serta Margareta Violanita dan Olga Felicia senantiasa diberikan rahmat kesehatan, keselamatan dan dijauhkan dari wabah virus corona. Yang berikutnya kita berdoa memohonkan rahmat untuk Heruiswanto Chandra Cahyono bersama dengan istri, anak-anak, menantu serta cucu agar senantiasa diberikan rahmat kesehatan, rahmat keselamatan dan dijauhkan dari wabah virus corona. Kita pun juga berdoa memohonkan rahmat belas kasih Allah untuk Mariam Yulfaidah Saptaningrum yang sedang menjalani proses isolasi mandiri di Bandung. Semoga tes COVID-19 dengan hasil negatif dan senantiasa selalu diberikan rahmat kesehatan dan perlindungan. Yang berikutnya kita berdoa untuk Eyang Agnes Laksita Wening yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75. Semoga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, rahmat kebahagiaan, sukacita, dan juga diberikan berkat yang berlimpah-limpah. Yang berikutnya kita mohonkan rahmat kedamaian jiwa untuk Bapak Robertus Belarminus Suhari yang 1000 hari yang lalu telah dipanggil menghadap Tuhan. Untuk Bapak Robertus Yosef Sulaili Siswara Hardo yang 20 bulan yang lalu telah dipanggil menghadap Tuhan. Untuk Bapak Thomas Aquinas Budiarto Ismawan yang sebulan yang lalu telah dipanggil menghadap Tuhan. Untuk Bapak Aryawan Suryo Cahyono, untuk Bapak Budi Raharjo Patro Susilo, untuk Bapak Franciscus Saverius Sutrisno yang 29 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Untuk Ibu Maria Sri Rohani yang 5 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Untuk Bapak Yong Tiong Sing, kemudian untuk Ibu Lanawati, dan juga untuk Ibu Monika Tuanitawati yang 2 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap Tuhan. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita persiapkan diri kita agar kita semakin pantas dan berkenan di hadapan Allah untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan mengenangkan kembali karya keselamatan Allah yang sungguh agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, agar kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam lingkup dunia pekerjaan, jika kita melakukan kesalahan, misalnya salah membuat laporan atau dalam konteks marketing, omsetnya tidak nutup di akhir bulan, kemudian apa yang terjadi? Kita selalu diberikan peluang. Peluang untuk apa? Ya, ini adalah peluang untuk memperbaiki kinerja kita, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Atau di dalam dunia pendidikan bagi anak-anak sekolah, misalnya saja nilai ulangan atau penilaian akhir semester mendapatkan jelek, nilai yang tidak bagus, pasti akan ada suatu kesempatan remedi atau HER yang diberikan oleh para guru untuk apa? Untuk memperbaiki nilai agar menjadi lebih baik lagi. Pertobatan itu menjadi pintu berkah bagi kehidupan manusia. Mengapa pertobatan menjadi pintu berkah bagi manusia? Karena di dalam pertobatan ada perbaikan. Manusia menuju ke hidup yang lebih baik lagi. Hidupnya tidak pada masa lalu atau tidak stagnan, tetapi memperbaiki hidup menjadi yang lebih baik lagi. Di dalam pertobatan, manusia dimampukan untuk melihat masa depan yang lebih baik lagi, bukan lagi menjadi madesu atau masa depan suram. Melalui pertobatan, manusia menjadi berbuah karena tinggal di dalam Kristus. Kita lihat di dalam bacaan yang pertama. Orang-orang di kota Niniwe melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah karena berusaha untuk meninggalkan atau memisahkan diri dari Allah yang begitu mengasihinya. Maka Allah mengutus Yunus ke kota Niniwe dan memberitahukan kepada orang-orang di Niniwe bahwa 40 hari kota Niniwe akan dijungkir balikkan atau diluluh lantahkan. Akhirnya apa? Orang-orang Niniwe sadar bahwa mereka melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah dan menangkap bahwa Allah melalui Yunus memberikan kesempatan bagi orang-orang Niniwe untuk memperbaiki hidupnya di hadapan Allah. Hingga akhirnya apa? Orang-orang di kota Niniwe mulai berbalik kepada Allah dan meninggalkan cara hidup yang lama. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus pernah
menuliskan sebuah kalimat yang bunyinya begini. Tidak ada orang suci tanpa masa lalu dan tidak ada pendosa yang tanpa masa depan. Artinya apa? Begitu banyak kesempatan yang dimiliki oleh manusia untuk memperbaiki hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Justru manusia seringkali menyia-nyiakan kesempatan itu dan meninggalkan kesempatan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang menginginkan masa depan yang tidak baik. Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya yang tidak selalu berubah. Dan tidak ada orang yang tidak menginginkan hidupnya selalu mendapatkan berkah. Maka Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil yang kita dengarkan pada perayaan Ekaristi di sore hari ini, Yesus memanggil kita menjadi tanda bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah. Tinggal di dalam Kristus. Maka yang disampaikan Kristus kepada para murid yang ditemui pada waktu itu adalah, mari ikutlah aku. Kamu akan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Dengan mengikuti Kristus, kamu akan menjadi teladan bagi manusia untuk berbuat baik, semakin mendekatkan banyak orang kepada Allah. Dan semakin membuat banyak orang hidupnya penuh dengan berkat. Maka Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih, mari kita tanggapi undangan dari Allah ini dengan undangan, mari ikutlah aku. Kita tanggapi ini agar kita tinggal di dalam Kristus, hidup kita berubah menjadi lebih baik lagi, hidup kita menghasilkan buah, dan hidup kita penuh dengan berkah. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua memberikan satu saran kepada kita semua, yakni adalah prioritaskan Allah di atas segalanya, dan yang lain akan ditambahkan di dalam hidup Anda. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita dan senantiasa membuatkan kita untuk setia tinggal di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda pada para murid-Nya, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah kita selalu mengikuti Dia seraya berdoa kepada-Nya. Bagi para imam, diakon, dan katekis, semoga kasih Bapa selalu menuntun mereka agar mampu membimbing umat-Mu pada pertobatan sejati, agar kami dapat menempuh jalan baru dalam hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi remaja dan kaum muda, semoga para remaja dan kaum muda makin tergerak dalam menanggapi panggilan Allah demi membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang menderita, semoga Yesus Kristus,
membawa pengharapan bagi orang-orang yang menderita oleh karena peneguhan dan penghiburan yang mereka terima. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga kami makin tergerak untuk berani terlibat, berbagi berkat, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama dalam mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menghaturkan ujub pribadi kita. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bersama dengan segenap umat-Mu yang berkumpul di dalam perayaan Ekaristi ini, kami berdoa memohonkan rahmat keselamatan dan perlindungan dari wabah virus corona bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami pun juga memohonkan doa agar Alfonsus Ivan Kurniadi dan Mariam Yuli serta Margareta Violanita dan Olga Felicia senantiasa diberikan rahmat kesehatan, keselamatan dan dijauhkan dari wabah virus corona. Demikian juga kami pun berdoa ya Tuhan untuk Heru Iswanto Chandra Cahyono bersama dengan istri, anak-anak, menantu serta cucu. Semoga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, keselamatan dan dijauhkan dari wabah virus corona. Kami berdoa pula bagi Mariam Yulfaida Saptaningrum yang sedang menjalani proses isolasi mandiri di Bandung. Semoga kiranya Engkau senantiasa mendampingi, menyertai dan memberikan rahmat-Mu sehingga tes COVID-19 dapat memberikan hasil negatif, senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan juga perlindungan dari segala mara bahaya. Kami pun juga memohonkan rahmat kedamaian jiwa ya Tuhan untuk Bapak Robertus Belarmi Nus Suhari, untuk Bapak Robertus Yosef Sulaili Siswo Rahardo, untuk Bapak Thomas Aquinas Budiarto Ismawan, untuk Bapak Aryawan Suryo Cahyono, untuk Bapak Budi Raharjo Patro Susilo, untuk Bapak Franciscus Safri Sutrisno, untuk Ibu Maria Sri Rohani, untuk Bapak Yong Tiongsing, untuk Ibu Lanawati, untuk Ibu Monika Tuanitawati yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Berikanlah belas kasih dan kerahiman-Mu sehingga saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu ini dapat menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu di surga. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk Eyang Agnes Laksita Wening yang pada hari ini berulang tahun kelahiran yang ke-75. Semoga kiranya Engkau senantiasa memberikan rahmat kesehatan, sukacita, kegembiraan, melindunginya dari segala mara bahaya dan memberikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Bapa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasihan-Mu melalui pertobatan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam hari pekan doa sedunia, sebelum kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, marilah kita doakan doa untuk persatuan umat Kristen. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu di dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan, musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan
dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan juga dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami yang mempersembahkan roti dan anggur sebagai tanda kesediaan kami untuk bertobat dan mengikuti Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama.
Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan keluarga kami, komunitas kami, akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan segala syukur, doa, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Karena Engkau
Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah bagi Anda semua yang mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming di rumah masing-masing, kita mohonkan berkat untuk anak-anak kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur dan terima kasih melalui kemurahan hati-Mu, Engkau berkenan senantiasa ada untuk anak-anak kami. Engkau mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami, dan Engkau menjadikan anak-anak kami sebagai pribadi yang semakin berguna bagi gereja dan juga bagi keluarga dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami, curahkanlah rahmat kegembiraan, sukacita, dan semangat untuk senantiasa tekun di dalam proses belajar, mengajar, dan juga mewartakan kebaikan Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah untuk memberikan tanda salib pada dahi anak-anaknya. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu yang senantiasa menguatkan kami dalam mengalahkan kejahatan dan membawa sukacita abadi bagi kami kelak pada saatnya nanti, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman gereja. Perkawinan Ignatius Lim Victor Sugiharto, putra Bapak Thomas Wibowo Halim, Ibu Maria Sisilia Koeciabing dari lingkungan Santo Yohanes Paulus II Candi Baru, dengan Elizabeth Yunita Trisnawati, putri Bapak Elia Kumbowo Trisno, Ibu Agustina dari Semarang. Maria Teresa Melisa Devina Nugroho, putri Bapak Paulus Prakoso Nugroho, Ibu Luisa Isabella Suryantini Ciptra Raharja dari lingkungan Santo Fransiskus Asisi Pondok Indraprasta, dengan Yosep Kevin Santoso, putra Bapak Georgius Gunawan Santoso JR, Ibu Maria Tusliani Sudarmi dari Paroki Santo Paulus Sendangguo. Pengumuman ketiga pernikahan dapat dibaca pada teks misa. Bagi yang mengetahui halangan akan perkawinan tersebut, wajib segera memberitahu Romo Paroki. Pengumuman. Dengan adanya beberapa bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, Paroki Katedral mengajak umat semua untuk berbela rasa dan berbagi kepada saudara-saudara kita korban bencana alam. Sumbangan bencana alam dapat diberikan pada kotak rumah-rumahan yang berada di pintu-pintu keluar gereja. Terima kasih atas kepeduliannya. Semoga menjadi berkat berlimpah untuk kita semua. Tata cara meninggalkan gereja. Umat tidak diperkenankan meninggalkan tempat duduk sebelum mendapatkan arahan dari petugas tatib. Umat diharap mengelap kursi yang diduduki dengan tisu basah. Setelah misa, umat tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam gereja. Teks misa wajib dibawa pulang. Umat diharap menjaga dan merawat kartu pengenal dengan baik karena akan digunakan selama masa new normal. Kolekte dipersiapkan sebelum meninggalkan tempat duduk. Umat keluar mengikuti arahan petugas dan tetap menjaga jarak, baik saat memasukkan kolekte maupun saat keluar meninggalkan gedung gereja. Saat pulang, umat tidak diperkenankan berkerumun dan berlama-lama di dalam gereja. Umat diharapkan segera meninggalkan area gereja karena gereja akan disterilisasi. Umat dapat memberikan dana parkir di kotak parkir yang berada di depan pintu-pintu gereja. Sekian pengumuman gereja, terima kasih. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengulangi pengumuman sekali lagi bahwa akhir-akhir ini negara kita Indonesia sering terjadi bencana di sana sini, dari
Sabang sampai Merauke semuanya rata terkena bencana. Maka ini menjadi undangan dari Allah untuk kita dan menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk membantu sesama kita di tengah keterbatasan ruang dan waktu di masa pandemi ini. Mari dengan kita berdonasi, kita tidak hanya memberi sebagian dari apa yang kita miliki, tetapi kita pun juga mendoakan saudara-saudari kita untuk beroleh rahmat keselamatan dan memperoleh berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih kepada seluruh petugas dan juga pelayan liturgi, koster, para misdinar, lektor, petugas sapaan, komentator, suster, para prodiakon, kor, organis, dan kemudian tim gugus COVID Paroki Katedral Semarang, tim Konsos Paroki Katedral Semarang, dan tentunya kepada kita semua yang pada sore hari ini mengikuti perayaan Ekaristi dengan aman, tertib, dan juga khusyuk sehingga kita bisa beroleh berkat yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Tetap jaga kesehatan, kenakan protokol kesehatan dengan baik. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan keraimannya dan melimpahi saudara dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Allah terus-menerus memupuk iman saudara dan memberi saudara ketekunan dalam melaksanakan karya-karya kudus. Semoga Allah menuntun setiap langkah saudara dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga keluarga serta komunitas kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.